Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Pak Endi, Pak Vika, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lamina Mayanskar Sunardi dengan NIM 07720. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan ubi jalar putih atau Ipomoea beta-Pascal sebagai filler terhadap kualitas fisik dan sensoris kornet daging kelinci atau Ornithologus funiculus. Selanjutnya, intisari dari penelitian saya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan ubi jalar putih sebagai filler terhadap kualitas fisik dan sensoris kornet daging kelinci. Kualitas fisik kornet meliputi pH dan kadar air total, sedangkan kualitas sensoris kornet meliputi warna, rasa, aroma, tekstur, dan daya terima kornet. Penelitian ini dimulai dengan pembuatan kornet yang berbahan dasar atau bahan baku utama berupa daging kelinci, sehingga kornet yang dihasilkan tergolong kornet daging. Modifikasi juga dilakukan pada kornet, di mana bahan pengisi atau filler yang biasanya berupa kentang disubstitusikan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu ubi jalar putih. Kornet daging kelinci selanjutnya diuji fisik dan sensoris untuk mengetahui pengaruh substitusi atau pergantian filler. Variabel yang diuji pada penelitian ini yaitu pH, kadar air total, warna, rasa, aroma, tekstur, dan daya terima kornet. Latar belakang dari penelitian saya adalah daging kelinci merupakan salah satu jenis daging yang memiliki potensi tinggi dalam pemenuhan konsumsi daging bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan daging kelinci mengandung nilai gizi yang tinggi dibandingkan daging ayam dan daging sapi. Berikut adalah kandungan nutrien dalam daging kelinci, ayam, dan sapi yang disajikan dalam tabel 1. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa meskipun kandungan protein dalam daging kelinci lebih rendah daripada kandungan protein dalam daging sapi, tetapi daging kelinci memiliki keunggulan di mana kandungan kolesterolnya lebih rendah daripada daging ayam dan daging sapi, sehingga daging kelinci sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai pangan sehari-hari. Selanjutnya, meskipun banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan mengkonsumsi daging kelinci, ada permasalahan di mana daging seringkali mudah mengalami kerusakan akibat terkontaminasi oleh mikrobia, sehingga daging mudah membusuk. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengolahan lebih lanjut agar daya simpan daging menjadi lebih lama. Selain itu, daging kelinci pun belum lazim dikonsumsi oleh masyarakat karena adanya faktor kebiasaan makan atau food habit di masyarakat, di mana masyarakat belum terbiasa untuk mengkonsumsi daging kelinci sebab adanya efek psikologis yang menganggap bahwa kelinci merupakan hewan kesayangan sehingga dagingnya tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan daya simpan daging dan untuk mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi daging kelinci. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi olahan daging kelinci, salah satunya dengan pembuatan kornet. Kornet merupakan produk olahan daging yang dibuat dari potongan ternak atau unggas dan atau campurannya tanpa tulang, menggunakan daging segar atau beku, dapat dicampur dengan daging bagian kepala atau jantung, melalui proses curing dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan tambahan pangan yang diizinkan, dikemas dalam wadah tertutup, kedap udara atau secara hermetis, dan diproses dengan sterilisasi. Kornet tergolong produk sistem emulsi minyak dalam air. Stabilitas emulsi dapat dicapai apabila globula lemak yang terdispersi dalam emulsifier atau protein daging dimantapkan atau dikuatkan oleh binder dan filler. Binder merupakan bahan pengikat, sedangkan filler merupakan bahan bengsi. Filler dan binder merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi kualitas kornet yang dihasilkan. Bahan pengisi yang ditambahkan dalam produk bertujuan untuk menambah bobot produk dengan mensubstitusi sebagian daging sehingga dapat menekan biaya produksi. Fungsi lain dari bahan pengisi yaitu untuk membantu meningkatkan volume produk.
Filler dalam kornet biasanya berupa kentang. Akan tetapi, sebenarnya penggunaan kentang sebagai filler dalam kornet dapat disubstitusikan dengan bahan lain, salah satunya dengan menggunakan bahan umbi-umbian berupa ubi jalar. Berikut adalah keuntungan penggunaan ubi jalar sebagai filler kornet. Yang pertama, ubi jalar putih kaya akan nutrien yang baik untuk tubuh. Ubi jalar putih mengandung air, abu, lemak, protein, karbohidrat, dan gula dalam jumlah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, konsumsi ubi jalar putih sangat direkomendasikan. Selanjutnya, harga ubi jalar putih relatif murah. Ubi jalar putih juga mudah didapatkan atau ketersediaan bahannya terjaga karena ubi jalar putih tidak tergantung oleh musim. Selanjutnya dapat mendatangkan keuntungan karena biaya pembuatan kornet menjadi lebih murah karena harga ubi jalar putih lebih murah daripada kental. Dan yang terakhir, ubi jalar putih mengandung karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Ubi jalar putih banyak mengandung karbohidrat yang berupa pati, gula, dan serat. Komponen terbesar filler adalah pati, sehingga ubi jalar putih berpotensi untuk digunakan sebagai filler karena ubi jalar putih memiliki kandungan pati yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan ubi jalar putih sebagai filler terhadap kualitas fisik dan sensoris kornet daging kelinci. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan ubi jalar putih sebagai filler terhadap kualitas fisik dan sensoris kornet daging kelinci. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat ubi jalar putih dan daging kelinci, dapat mempopulerkan produk olahan daging kelinci, dapat memberikan inovasi pada produk olahan hasil ternak, dan dapat memberikan suatu pengetahuan ilmiah baru yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang peternakan, khususnya mengenai penggunaan ubi jalar putih sebagai salah satu bahan pengisi dalam pembuatan kornet daging kelinci. Hipotesis dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh yang nyata pada pelakuan penggunaan ubi jalar putih sebagai filler terhadap kualitas fisik dan sensoris kornet daging kelinci. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa timbangan, pisau, tangan, baskom, blender, plastik, kompor, panci, pengaduk, oven, beaker glass, dan pH meter. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain daging kelinci, ubi jalar putih, air, garam, gula pasir, bawang putih, merica bubuk, pala bubuk, mentega, pasta tomat, bawang bombay, tepung tapioka, angka, kaldu daging, larutan butter pH 4, larutan butter pH 7, dan kertas sarung bebas air. Metode dalam penelitian ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu pembuatan kornet, selanjutnya ada uji pH, selanjutnya ada uji kadar air total, dan yang terakhir ada uji sensoris. Metode pembuatan kornet yaitu daging kelinci dimasak dengan 500 ml air mendidih selama 15 menit hingga keluar kaldu. Daging kemudian ditiriskan, dipisahkan kaldunya, lalu digiling. Daging kelinci giling ditimbang sebanyak 110 gram atau 55% dari total adonan. Ubi jalar putih sebanyak 35% dikukus hingga empuk, lalu dikupas kulitnya dan dihaluskan bersama 2% garam, 2,5% gula pasir, 2,25% bawang putih, 0,55% merica bubuk, 0,3% pala bubuk, 2,5% tepung tapioka, setengah buah bawang bombay, 2 sendok makan pasta tomat, dan 1 sendok teh kakap. Kaldu ditambahkan sebanyak 1/4 volume dari total kaldu yang digunakan untuk merebus daging. Kelinci giling, kaldu, dan semua bumbu kemudian dicampurkan hingga homogen. Adonan kornet kemudian dikukus selama 15 menit dan dilakukan uji fisik dan sensoris pada kornet yang telah matang. Selanjutnya, uji pH. Metode yang dilakukan pada uji pH yaitu 2 gram kornet daging kelinci dimasukkan ke dalam beaker glass. Selanjutnya ditambahkan 18 ml aquabase lalu diaduk hingga homogen. pH campuran diukur menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi dengan larutan butter pH 7.
Pengukuran pH dilakukan dengan cara pH meter dimasukkan ke dalam beker gelas dan ditunggu hingga nilai pH-nya konstan. Pengukuran dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali, kemudian hasilnya dirata-rata. Selanjutnya, uji kadar air total atau KAT. Metode yang dilakukan pada uji kadar air total yaitu 1 gram daging digunakan sebagai berat awal. Sampel daging kemudian dibungkus dengan kertas saring bebas air lalu di oven selama semalaman atau sekitar 8-24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Berat akhir sampel kemudian ditimbang, nilai kadar air total dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, apabila sudah diketahui kadar air total, maka dapat dihitung persentase DIA atau daya ikat air. Yang terakhir yaitu uji sensoris. Metode yang dilakukan pada uji sensoris yaitu disiapkan 20 responden dengan usia 20-30 tahun. Rentangan usia tersebut dipilih karena masyarakat dengan usia tersebut biasanya tidak asing dengan produk kornet. Kornet daging kelinci diuji oleh responden dengan menggunakan indera atau panca indera. Parameter yang diuji meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima. Masing-masing responden memberikan skor 1-5 untuk setiap parameter. Skor 1 menunjukkan nilai terendah, sedangkan skor 5 menunjukkan nilai tertinggi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.